Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong
today evening. Pujian dan penyembahan yang luar biasa ya, yang sudah tadi kita naikkan kepada Tuhan. And we want to give God a praise, and we want to give thanks to God for bringing us and to see all of your face. Dan tentu saja kami naikkan pujian kami juga kepada Tuhan yang sudah juga boleh membawa kami di tengah-tengah saudara semua. Also, I would like to thank to the leader of the community, CMC. Thank you so much for your invitation. Dan juga kepada Bapak Charles sebagai leader dari community CMC ini ya Pak. Terima kasih juga untuk sudah mengundang kami. Praise the Lord. Are you happy? Saudara bersuka cita? Yes. Yes, I'm fine. Young people are the pillars of the nation. Ya, bahwa anak-anak muda mereka adalah tiang bagi bangsa. So, I believe that you are going to be the pillar of this great nation, Indonesia. Ya, saya percaya bahwa saudara kalian semua ini adalah pilar bagi bangsa ini, bangsa Indonesia. Maybe today you may be an ordinary person, Ya, hari ini mungkin kau merasa bahwa kau adalah orang yang biasa-biasa saja. but remember all the extraordinary people now, they were once ordinary people. Ya, tetapi ingatlah bahwa orang-orang biasa itu sekali mereka bertemu mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. So, I believe that I'm talking to not an ordinary people, that I'm talking to someone who is going to be extraordinary in the future. Ya, bahwa saya percaya saya tidak berbicara kepada orang-orang yang biasa-biasa saja, tetapi saya percaya bahwa kalian akan menjadi orang-orang yang luar biasa nanti di hari depan. Amen. Amin. And we can do that. Dan kita percaya bahwa kita dapat melakukannya. And today I'm here to talk with you for a few minutes, and my time is not much. Ya, jadi saya akan berbicara di sini kepada saudara semua dan waktu saya itu tidak banyak. But maybe next time I will teach you some Tamil song or Indian songs, okay? Tetapi nanti mungkin berikutnya ya, kalau kami diundang lagi, kami akan mengajarkan lagu rohani dalam bahasa Tamil. Okay, Indian songs also. All right, wonderful. Tentunya lagu India ya. But today I would like to talk with you as a friendly manner. Ya, jadi tapi hari ini saya mau berbicara dengan kalian semua seperti seorang teman. I'm going to talk to you about integrity. Ya, saya akan berbicara tentang integritas. Okay, what is that? Jadi apa sih yang dimaksud dengan integritas? What is integrity? Jadi apa yang dimaksud dengan integritas? If you deeply think about the integrity is something that doing the right things when no one is watching over us. Jadi kalau kita mau memikirkan lebih dalam lagi tentang apa sih integritas itu, integritas adalah melakukan sesuatu yang benar bahkan ketika orang lain itu tidak melihat kita. Doing the right thing. Bahwa melakukan sesuatu yang benar. Now listen, the 21st century is going messed up because there is no integrity that you can see. Ya, bahwa kita melihat ya di abad 21 ini semuanya sudah menjadi semakin kacau, saudara. Karena sudah tidak ada lagi orang-orang yang berintegritas. There is no integrity that you can find in the world now. Tidak ada lagi integritas ini yang dapat kita temukan di dunia ini. Because the people are not doing the right things. Karena orang-orang di dunia ini sudah tidak lagi melakukan hal-hal yang benar. And mostly what we can see in the news that everything is happening wrong and everyone is doing wrong. Ya, kebanyakan ya kalau kita lihat di berita, segala sesuatu itu berjalan dengan sesuatu yang salah, saudara. Orang-orang melakukan hal yang tidak baik, yang salah. It's a big challenge of the world. Bahwa ini adalah tantangan bagi dunia ini, tantangan yang besar. Especially for the young people. Ya, secara khusus bagi anak-anak muda. Like you and me. Ya, seperti saudara dan saya. It is very hard to see the people of integrity. Bahwa sangat sulit untuk melihat orang-orang itu masih memiliki integritas. And I recently read a news said that many young people are frustrated because they have been cheated by someone. Ya, bahwa banyak saya melihat juga di berita bahwa ada banyak orang juga yang mereka kena tipu, saudara. So now the young people have no confidence to trust anyone. Bahwa di sini anak-anak muda bahkan tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk mempercayai orang lain. Even they are sitting with someone and they think that the person who is sitting near to him is a terrorist or terrorist woman, that they will kill them. Ya, bahkan mereka berpikir bahwa orang-orang yang mungkin yang duduk di samping mereka adalah teroris yang dapat membunuh mereka sewaktu-waktu. Right? Benar ya? Because they are under a captivity of fear. Ya, karena di sini kita semua itu berada di dalam ketakutan. And that's why
they are choosing the wrong ways in their lives. Itulah sebabnya mereka akhirnya memilih yang jalan yang salah di dalam hidup mereka. And today, Tapi hari ini, I'm not going to talk much. ya, saya tidak akan berbicara banyak. I'm going to talk to you, be a person of integrity. Saya mau mengajak saudara, mari kita mau menjadi orang-orang yang memiliki integritas. And only 3. Dan hanya 3 hal. And that should be the foundation of your life. Ini adalah dasar dari kehidupanmu. Are you listening to me? Ya, saudara masih bersama dengan saya di sini anak-anak muda. Okay, let me come from the descendant. Okay, number 3. Ya, jadi saya mulai dari yang paling bawah ya. Nah, yang ketiga, Be a person of integrity in your life. jadi marilah kita menjadi orang-orang yang berintegritas di dalam kehidupan kita. Now, I want to tell you that be a person of integrity to yourself. Nah, jadi mari menjadi orang-orang yang bahkan berintegritas kepada diri kita sendiri dulu. And number 2, Kemudian yang kedua, be a person of integrity to the society. ya kita harus menjadi orang-orang yang memiliki integritas juga kepada masyarakat di mana kita tinggal. I told you, Saya katakan tadi ya, integrity is something that doing right bahwa integritas adalah sesuatu melakukan sesuatu yang benar when no one is watching. ya, ketika tidak ada seorang pun yang melihat. So the society Jadi masyarakat di tempatmu has many young people like you and ya, me. mungkin juga akan ada banyak orang muda seperti saudara. Is it right? Benar ya? So the society trusts you. Jadi masyarakat di sini juga mempercayaimu. So we have a valuable, life to live before them. Ya, jadi kita juga memiliki kehidupan yang berharga, yang mana kita hidup di antara mereka. Even though the society do bad things to you, do good things to the society. Ya, walaupun masyarakat mungkin berlaku jelek ya terhadap kita, tetapi tetap saja ketika kita hidup di tengah-tengah mereka, kita harus juga berbuat baik, melakukan apa yang baik kepada masyarakat. Say it slow, do good things to the society. Ya, mari kita melakukan sesuatu yang baik itu kepada lingkungan di sekitar kita, kepada masyarakat di mana kita tinggal. How we can live a good life before the society? Bagaimana kita dapat hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat itu? Choose the right things. Ya, mari kita memilih sesuatu yang benar. Choose the things which will never affect somebody. Ya, memilih sesuatu yang tidak akan merugikan orang lain. And choose the things that will affect no one's future. Bahwa tidak ada juga sesuatu yang kau lakukan itu akan merusak masa depan orang lain. In the name of living a joyful life. Ya, atas nama hidup dengan sukacita. Do not try to disturb the society. Ya, jadi jangan pernah juga menghancurkan atau mengganggu lingkungan masyarakat di sekitarmu. You understand? Saudara menangkap ya di sini ya. Yeah, drive the motorcycle slower. Ya, jadi kalau pakai motor itu ya, mengendari motor harus ya pelan-pelan, gak usah ngebut-ngebut. Don't make horn too louder. Tidak perlu ya pencet klakson itu ya. You do not know what is the weak of the other people, right? Karena kan kita tidak tahu ya kelemahan, mungkin ada orang yang sakit jantung, dia gampang ya mendengar suara yang nyaring. In India, if the traffic police have found that many heart patients have died because of the young people are driving so faster. Ya, jadi di India tuh banyak ya orang-orang yang meninggal karena mendengarkan itu ya suara klakson dan juga mereka itu ngebut, saudara. Remember, your life is important. Bahwa ingatlah bahwa hidup kita itu berharga, penting. And other people's also Dan important. kehidupan orang lain itu juga penting, sama pentingnya dengan hidup kita. So, be a person of integrity to the Jadi society. mari kita mau menjadi orang-orang yang punya integritas di dalam masyarakat kita. And number 3, and that's the number 1, the topest one. Ya, itu yang kedua. Dan kemudian yang pertama, yang paling teratas, The first one, yang pertama, yang paling penting, yang terutama. be a person of integrity to God. Ya, mari kita mau menjadi orang-orang yang berintegritas kepada Tuhan. Amen. Amin. Why? Mengapa? Because God is the one who have designed your life so beautifully. Karena Tuhanlah yang sudah mendesain hidup kita itu dengan indahnya, saudara. And if you are not honest and integrity to God, Jadi kalau kita tidak jujur dan kita juga tidak punya integritas itu kepada Tuhan, we cannot shape our lives. kita tidak dapat membentuk kehidupan kita itu, saudara. How you can shape your life? Bagaimana kita itu dapat membentuk kehidupan kita? With the help of God. Ya, tentunya kita memerlukan pertolongan dari Tuhan. It may be today you may be an ordinary person. Ya, mungkin hari ini kau berpikir engkau itu hanya orang yang biasa-biasa saja. Today you may look around your life and you see everything is impossible. Dan kelihatannya di sekelilingmu segala sesuatu itu kayaknya tidak mungkin.
You may look at your financial problems Bahkan kau juga melihat isi kantongmu ya, keuanganmu. or your problem in the family, Bahkan juga mungkin ada masalah di dalam keluargamu. or you are struggling with a lot of things. Dan mungkin kau menderita untuk banyak-banyak hal. Sometimes you may say, "Oh, Pastor Ben, you don't understand our world. I'm really difficult to live in this world." Bahkan kau katakan, Pastor Ben, kau tuh tidak mengerti dunia saya. Saya itu benar-benar kesulitan hidup di dalam dunia ini. Listen to me very carefully. Mari dengarkan di sini. If you are integrity to God, Nah, jadi kalau kalian itu berintegritas kepada Tuhan, God will show His integrity to you. Tuhan itu akan menunjukkan integritasnya itu kepadamu. You know, you can only find out your life in God. Bahwa kita itu hanya akan dapat menemukan hidup kita itu di dalam Tuhan. You cannot find your life in the pub or in the bar. Kita tidak dapat menemukan hidup kita itu di diskotik, di pub atau di bar, ya saudara, tidak bisa. You cannot find out your life in ChatGPT or in AI. Kita tidak dapat juga menemukan hidup kita itu di ChatGPT itu atau di AI ya. If you want to build a website, now it's very easy. You can just ask for the shortcodes from AI, and AI will build the website for you. Jadi kalau membangun website tinggal tanya aja ya ke AI ya. Semua ada di sana saudara, sudah ada instruksi-instruksinya, gampang. But remember, Tetapi ingatlah, no AI can build your life. tidak ada teknologi apapun, bahkan AI itu yang dapat membentuk kehidupanmu. We have only one integrity Karena hanya satu yang harus kita punya, integritas yang harus kita punya. that can build your life. Bahwa integritas itulah yang dapat membangun kehidupan kita, It is God's integrity. yaitu integritas dari Tuhan. So, if you are so integrity and united with God, Jadi kalau kita itu berintegritas kepada Tuhan dan kita itu juga memiliki kesatuan dengan Tuhan, I believe saya percaya today you may be a person of messed up, ya mungkin hal ini hidupmu mungkin terlihat berantakan, broken life, ya mungkin hancur, confused. engkau juga merasa kebingungan. But when you are working with God, Tetapi ketika engkau bekerja bersama dengan Tuhan, He will change your life entirely. bahwa Tuhan itu akan mengubahkan seluruh kehidupanmu. And I am the example for you. Dan saya punya contohnya. I born and brought up in a very small village in India. Ya, saya ini adalah contohnya ya. Saya ini lahir di sebuah desa yang sangat kecil di India, saudara. Go slow. I born and brought up in a Ya, village. jadi saya lahir besar di sebuah desa di India. And I was studying in a government school. Don't think that government schools are better in India. Jadi saya itu sekolah di sekolah pemerintah ya, negeri. Tapi jangan berpikir bahwa sekolah negeri di India itu lebih baik daripada sekolah negeri yang ada di Indonesia. Many times the school teachers will never come. Banyak kali guru kami itu tidak pernah datang ke sekolah. We go to school to sleep. Kami datang ke sekolah hanya untuk tidur. And 4 o'clock they will wake up and they will say, "Okay, we can go back now." Kemudian jam 4 mereka akan bangunkan kami, kemudian kami disuruh pulang. And now it's changed Ya, completely. tetapi ya sekarang sudah berubah ya, segalanya sudah berubah. But I learned like that. Ya, tetapi di sini saya bertumbuh seperti itu, saudara. Without writing examinations, we go to the next level like Ya, that. tanpa mengikuti suatu ujian ya, kami itu pergi untuk level-level selanjutnya, naik kelas sampai ikut ujian. Remember that I was the topmost worst stupid in my class. Ya, bahwa saya ini adalah orang yang paling bodoh di kelas saya waktu itu. I always take the last rank. Ya, saya selalu ada berada di ranking yang paling bawah, paling terakhir. And if you see my rank card, everywhere you can see the eggs. You can make many omelets. Oh, jadi di rapot itu selalu 0 ya, saudara. Jadi dari endok itu ya bisa buat telur ya. Okay, so that was my life. Ya, itulah hidup saya. I had a big fear about my life. Bahkan saya takut ya dengan masa depan saya. I have a big question what I'm going to do. Kemudian saya bertanya apa yang harus saya lakukan nanti ke depan. Even many of my friends, they told that you are a curse to our classroom. Bahkan banyak teman-teman saya bilang bahwa saya itu adalah orang yang dikutuk. And I tried to suicide myself twice. Bahkan saya sudah mencoba untuk bunuh diri sebanyak 2 kali. And when I was trying to drink the poison, Kemudian ketika saya itu berusaha ya untuk mencoba untuk bunuh diri, saya mau minum racun. and I hear a voice, Kemudian saya mendengar suatu suara. it said, "Hey!" Suara itu berkata, "Hey!" And when I hear that voice, Ketika saya mendengar suara itu, I dropped the bottle of poison on the floor. kemudian saya menjatuhkan botol itu di lantai. And I looked at the poison. Kemudian saya lihat ke racun itu. Even the poison don't want me. Bahkan racun itu tidak mau ya masuk ke dalam tubuh saya. Even the devil don't want me. Bahkan iblis sendiri menolak saya, saudara. But later, Tetapi kemudian I understood. saya mengerti. Even though the poison, don't want me, even the devil don't want me, but God wants me. Meskipun ya racun itu, iblis itu mereka menolak saya,
Tetapi Tuhan itu dia menerima saya. So I started to show the integrity with God. Jadi di sini saya mulai menunjukkan integritas saya kepada Tuhan. And I'm not perfect, Ya, saya itu bukan orang yang sempurna. not like God. Ya, saya tidak seperti Tuhan yang sempurna itu. I was same like you, Saya seperti engkau. a failure one Saya juga adalah orang yang gagal. and not good one. Saya juga bukan orang yang baik. But when I show my 1% of integrity to God, God showed His 100% of integrity to me. Ketika saya menunjukkan 1% integritas saya kepada Tuhan, Tuhan itu menunjukkan 100% integritasnya kepada saya. I went to my Bible college. Saya pergi ke sekolah Alkitab saya. Do you know, can you imagine a student went to a college and university without knowing ABCD? Saudara bisa bayangkan ya, pergi ke universitas tapi nggak tahu abjad alfabet itu ya, A, B, C, D itu nggak tahu sama sekali. And that was English medium university. Ya, bahkan sekolah Alkitab saya itu sekolah yang berbasis internasional ya, pakai bahasa Inggris. For the first 6 months, Selama 6 bulan pertama, they gave me an opportunity to learn English. bahwa mereka memberikan saya kesempatan untuk belajar dulu bahasa Inggris itu. But you know, default my brain is already corrupted, so I couldn't do anything. Tetapi pikiran saya ini, otak saya ini kayaknya tidak bisa mengikuti ya, saya tidak bisa mengikuti pelajaran. Because my coconut was so strong. Ya, karena kokonatnya ini ya, kelapanya itu sangat keras ya saudara. And the teacher was teaching and I couldn't learn anything. Ya, kemudian ketika gurunya di sana, dosennya itu mengajar, saya tidak dapat mengikutinya. Listen, what happened? Ya, kemudian dengarkan apa yang terjadi. After 6 months, Ya, jadi setelah 6 bulan ya, my principal called me. kemudian kepala sekolah saya memanggil saya. I give you 1 month, Dia katakan saya berikan 1 bulan, just 1 month. hanya 1 bulan saya berikan buat kamu. If you don't learn English, Kalau kamu tidak belajar bahasa Inggris, at least ABCD, ya setidaknya belajar dulu A, B, C, D, E itu. I will kick you out from the Kalau college. nggak bisa juga, saya akan tendang kamu keluar dari sekolah ini. And when I prayed, Kemudian saya berdoa, because I had only one that opportunity, karena saya hanya punya 1 kesempatan itu. I asked God, Kemudian saya minta, saya bertanya kepada Tuhan. God, I'm stupid, Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan saya ini orang bodoh. but I know one thing, Tetapi saya tahu satu hal, in your creation, di dalam ciptaanmu there is no stupidity. tidak ada kebodohan itu. If you created me, Kalau engkau itu sudah menciptakan aku I am not stupid. bukan orang yang bukan orang yang bodoh. I'm not failure one. Aku bukan orang yang gagal. I know you never create a failure model. Bahwa aku tahu bahwa engkau tidak pernah menciptakan model yang gagal. So I am the model of you, Jadi aku adalah model darimu, Tuhan. because I am created in your image. Karena aku diciptakan menurut gambar dan rupamu. And when I was praying in the night, Jadi kemudian ketika itu saya berdoa di tengah malam, saudara. it was 12 o'clock in the night. Ya, pada saat itu jam 12 malam. I was alone in my room. Saya sendirian di kamar saya. I saw someone walk inside my room. Kemudian saya melihat ada seseorang yang berjalan di dalam kamar And I saya. saw that there was a light inside of my room. Dan kemudian saya melihat ada cahaya di dalam ruangan kamar saya itu. And that light, entered into my life. Kemudian dari cahaya itulah yang masuk di dalam kehidupan saya. And after that day, Kemudian setelah hari itu, I did not, realize that was the Holy Spirit. bahwa saya tidak menyadari sebelumnya bahwa itu adalah Roh Kudus. And after that day, Kemudian setelah hari itu, I began to react like a new man. saya bereaksi ya, merespon itu seperti orang yang baru, saudara. I was trying to do things that I was not able to do in the past of my life. Saya bisa melakukan hal-hal yang tadinya tidak mampu saya lakukan di kehidupan saya yang lalu. It was like a Superman. I became like a Superman Ya, now. seperti Superman ya. How? Bagaimana bisa? Because of God. Oleh karena Tuhan. And I learned and I learned and I learned. Kemudian saya belajar. And the people also began to see the change in my life. Kemudian juga orang-orang itu akhirnya melihat juga ada yang berubah dalam hidup saya. You know what happened? Saudara tahu apa yang terjadi? After 3 years later, Kemudian setelah 3 tahun kemudian, and the Bible school, chose me as the first preacher who preached fastest in learning after English. ya bahwa akhirnya kepala sekolah saya itu memilih saya sebagai yang paling cepat ya berkhotbah dalam bahasa Inggris. You know how that could happen? Jadi bagaimana bisa saya dapat menjadi pengkhotbah yang berbicara dalam bahasa Inggris? It's not my ability. Itu bukan karena kemampuan saya, It's the ability of tapi God. itu kemampuan yang dari Tuhan. So I would like to encourage you all. Jadi saya di sini mau menguatkan kita semua di sini. Don't look at yourself and decide what is going to be your future. Jadi jangan melihat kepada dirimu dan kemudian kamu memutuskan apa yang akan terjadi dalam hidupmu di
di kemudian hari. Look at God, and look at yourself through God, and you will know who you are in Nah, God. mari kita melihat diri kita itu melalui Tuhan, dan engkau akan dapat melihat siapa dirimu yang sebenarnya di dalam Tuhan. If you read Psalms chapter 25 verse 21, Nah, kalau kita membaca ya di dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat yang ke-21, here the psalmist says that my integrity and my uprightness will protect me because of my hope. The Lord is in you. bahwa dikatakan di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-21, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. The Lord is your hope. Ya, bahwa Tuhan itu adalah harapan kita. Money is not your hope. Bahwa uang itu bukan harapan kita. Your family is not your hope. Keluarga kita juga bukan harapan kita. The government of Indonesia is not your hope. Pemerintahan Indonesia ini juga bukan harapan kita. The Lord is your hope. Tetapi Tuhanlah yang menjadi harapan kita. So show your integrity to God. Mari kita mau tunjukkan integritas kita kepada Tuhan. Build your life in God. Mari bangun kehidupanmu di dalam Tuhan. And also in Psalms 41 verse 12 it says that because of my integrity, Oh, ini adalah simbol ketika kau mengangkat tanganmu, kau siap untuk menerima berkat surgawi itu. can you open your mouth and say, Lord, I want to be a person of integrity. Mari kita buka mulut kita dan katakan, Tuhan, aku mau menjadi orang yang berintegritas. Change my heart, Lord. Mari bentuk hatiku Tuhan. I want to be integrity, a person of integrity, Lord. Aku mau menjadi orang yang berintegritas terhadap diriku pribadi. Even though the people are not so good to me, I'm going to be good to them. Meskipun Tuhan orang-orang berlaku tidak baik kepadaku, tetapi aku mau menjadi orang yang tetap baik kepada mereka. And I'm going to be a person of integrity to you, Lord Dan Jesus. sesungguhnya Tuhan secara pasti yang paling penting, aku mau menjadi orang-orang yang berintegritas kepadamu Tuhan. Lord, I pray, let my life change tonight. Ya Bapa, aku berdoa Tuhan, biarlah hidup kami dipulihkan, diubahkan pada malam hari ini. Come on, young people. Every praise is to our God. Stand up, please. Everyone knows it with what I call. Every praise
pray, Kami berdoa Tuhan, let them all find Jesus through the CMC program. biarlah melalui komunitas di tempat ini CMC Tuhan, mereka menemukan Yesus, menjumpai Yesus itu di dalam hidup mereka. Bring them all, Lord. Bawa mereka semua Tuhan. Thank you, Father, Terima kasih Tuhan, for the terima great kasih Bapak. revival that you are going to do in Balikpapan. Kami percaya bahwa kebangunan rohani itu sedang akan terjadi di kota Balikpapan ini. We thank you, Jesus, for all the things that you have done so far. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan sampai dengan detik ini Tuhan. Thanks for listening our prayer. Terima kasih ya Bapak karena Engkau sudah mendengarkan doa kami. Bless us all together, Lord. Berkati setiap kami Tuhan bersama-sama. In Jesus' precious name we Di pray. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. And I want everybody to please open your hands and receive the blessing from God. Dan mari kita buka tangan kita semua dan mari kita terima berkat Tuhan. May the love of the Father, Kiranya kasih dari Allah Bapa grace of our Lord Son Jesus Christ, dan anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, love and fellowship and protection of the Holy Spirit persekutuan, penghiburan dan juga perlindungan Allah Roh Kudus be with us menyertai kita semua for now and forever untuk saat ini dan sampai selama-lamanya, until the day of Maranatha. sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. And everyone say Dan Amen. mari kita semua yang percaya kita sama-sama katakan Amin. God bless you. First of all, on behalf of CMC, I would like to say thank you to Pastor Ben and your lovely wife, Mrs. Helena. Thank you so much for this beautiful sermon for us. Thank you for enlightening us. Thank you for encouraging us to find a purpose in Jesus, Lord. We do really thank you. We all pleased to be your acquaintance. Thank you very much, Pastor Ben. We can feel the presence of the Jesus. We can feel the presence of the Lord in this court tonight. And we are looking forward to meet you again in the future. It is really interesting about integrity, and I believe integrity, it is something rare to be found these days. It is really rare, importantly for a young generation nowadays. And thank you for bringing us something new to pursue, to always pursue the faith in the Lord Jesus. CMC itself, we have been 4 years. This year we've been celebrate. Kita akan 4 tahun ya, tahun ini ya. This year we're gonna celebrate our 4 years. 3. Oh, I'm sorry, my mistake. 3 years. I'm sorry, my mistake. 3 years. This year we will celebrate our 3 years together. CMC itself means Christian Millennial Community, which our vision ahead. We want this community to be a safe place, to be a fellowship for every young generation in Balikpapan, especially for them nowhere to be find Jesus out there, but they find Jesus here. And we have 2 leaders, Mr. Janus Pateirot and our pastor, Pastor Daud Sekius. Casually, he always coming here every Saturday, but right now he's been have some schedule in Samarinda. Yeah, he has ministry also right there, and he said thank you for you. Thank you so much. Yeah, thank you very much today. Apa lagi yang mau disampaikan? Oh ya, we have this sermon. No, I'm sorry, this fellowship. We always every Saturday, every once a week, and only 1 hour. Dari jam 7 sampai jam 8 malam. And that's all probably. And anyways, thank you, Pastor Ben. Probably we can do the schedule for you next month. Yeah. It is really interesting. Probably you can teach us the Tamil song. I'm a biggest fan of Bollywood anyway. Yeah, I love the Akshay Kumar. Anyway, I love him so much. Yeah, so he's yeah, he's very fun. I love Bollywood so much. Again, thank you very much. Kita akan masuk dalam, nanti kita ada apa namanya? Oh yeah, we have dinner together. Probably fellowship with this. We can talk and sharing all of that. Thank you. But let's take a picture together. Yeah.
Okay? Okay, kita doa sebelum makan ya. Let's pray before we have a dinner. Lord Jesus, we thank you for everything that you made us tonight. Thank you for blessing us through Pastor Ben and his lovely wife. We do believe that your grace may be always upon us, may be always upon Pastor Ben and his family. Thank you, Jesus. Let's always celebrate all your kindness, all your goodness, all your everything that you always put upon us. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. 3. Ya, oke. Apa? Bro. Oh, you like spicy? Of course. Oh, of course. Yeah. Spicy, yeah? We Indians eat much spicy. Jadi guys, malam ini kita the first time for worship meeting English service ya. Dan saya bersama speaker malam hari ini Pastor Ben ya dari India ya. Jadi ini spesial perdana dengan Pastor Ben, dan kita harap ke depan kita akan kembali mengundang Pastor Ben untuk menjadi narasumber kita di English Service. Kita sebulan sekali guys ya. Jadi hari ini keren banget ya, dan kita ngobrolin tentang integritas integritas anak-anak muda ya. Ya, Pak Pastor mungkin please speak for CMC. Oh yes, okay. So I'm really happy that it's happening here in Balikpapan. That CMC is targeting the young generations because, of course, the young generation needs For young people living to chat for coming years. Oh yeah, wonderful. So it's a good way that we can reach the people and encourage them. Yeah, the young generation is very important to God. Yeah. Itu sangat penting bagi kita. Jadi ini luar biasa. Kita menjangkau anak-anak muda yang ada di Balikpapan. Mereka hari Sabtu nggak pergi kemana-mana, tapi memuji Tuhan. Jadi guys ya, nanti ikuti terus di CMC setiap bulan 1 kali ya. Kita ada spesial English service dan kita coba undang speaker-speaker misioneri ya, misioneri dari berbagai negara untuk berbagi firman Tuhan di tempat ini ya, guys ya. Yeah. Oh yes. Ya, bisa ambil dari mana? Thank you for taking the video. Oh yes. Iko main gitar. Andre main bass. Andre main bass. People listen for learn English by worship. Yeah. So we have this kind of